Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan kita kali ini kita membahas tentang hardware PC ya. Kalau kemarin kita mencari permasalahan apa gejala, nah, lalu kita amati indikatornya. Ini coba hari ini kita melakukan monitoring ya. Jadi memonitor perangkat hardware pada PC kita. Tentunya ini penting sekali kalau kita sedang melakukan kegiatan ya. Lalu tahu-tahu prosesornya atau perangkat yang lain ya itu mengalami trouble, nah itu tanpa kita sadari mungkin kita akan mengalami masalah. Untuk itu kita tidaklah salah kalau sekali-sekali memantau ya hardware yang ada di komputer kita itu kondisinya bagaimana, statusnya bagaimana, suhunya misalkan suhunya berapa derajat ya, idealnya itu antara 40-50, begitu sampai 70 derajat, nah ini perlu kita hati-hati, waspada, karena bisa jadi sewaktu-waktu lalu karena suhu yang berlebih ya, overheat, maka komputer akan shutdown secara otomatis ya, ini yang repot ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah kita memantau kecepatan prosesor ya. Kalau kita menggunakan aplikasi ini yang saya gunakan CPU Z ya. Ini tentunya tidak membebani komputer karena aplikasinya ini kecil sekali, tidak besar ya, jadi tidak membebani Windows. Kami tapi cukup membantu mengetahui kondisi prosesor yang komputer yang sedang kita gunakan ya. Jadi contohnya ini kita pakai CPU Z, lalu kita pilih menu CPU atau fungsi CPU. Nah, nanti kelihatan di sini kecepatannya berapa ya, core speednya misalkan ini 788 MHz. Lalu multiple-nya atau faktor pengalinya itu 8 ya. Berarti 798 ya. 798 itu didapat dari faktor pengali kali bus speed. Jadi di komputer itu ada istilahnya bus speed karena prosesor itu kecepatannya tergantung dari kecepatan data. Bus speed yang dia punya itu kan dari prosesor ke RAM, dari prosesor ke VGA itu untuk not bridge ya, lalu dari prosesor ke SATA, IDE ya, itu short bridge. Nah, data bus-nya berapa? Lalu di prosesor sendiri ada faktor pengali atau multiplier, sehingga bila dikalikan akan ketemu kecepatan prosesor itu bekerja. Nah, ini menjadi bentuk kita bisa mengenali ya komputer yang kita sedang pakai ya. Dengan demikian kita bisa mengetahui kecepatan komputer kita berapa MHz gitu. Nah, ini berbeda kalau misalkan kita tanya penjual misalkan, ini kecepatannya berapa misalkan.
Nah, itu tentunya berbeda kalau kita memeriksa sendiri ya, menggunakan sebuah aplikasi CPU-Z untuk mengetahui berapa kecepatan real ya, kecepatan real prosesor yang kita sedang pakai. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini seperti yang saya sempat singgung di awal ya. Ini saya gunakan aplikasi yang berbeda. Ini CPU ID, hardware monitor ya, HW monitor, ini hardware monitor. Nah, untuk CPU ID hardware monitor ini uniknya dia bisa menampilkan suhu. Ya, di sini ada temperatur, lalu di sini ada suhu. Value ya, di sini ada kolom value, kolom minimal dan kolom maksimal. Ya. Di sini minimalnya sekitar 50-an ya. Lalu maksimalnya juga 50 ya. Jadi ini value-nya ini masih di antara minimal dan maksimalnya. Ya. Jadi masih aman lah gitu ya. Tapi kalau misalkan maksimalnya 55 lalu di sini value-nya ternyata 70, wah itu lebih besar dari maksimalnya, maka biasanya CPU atau prosesor akan overheat. Nah, komputer akan shutdown. Nah, ini kadangkala kita tidak menyadarinya. Lalu di bawah lagi juga ada ini temperatur dari prosesornya ya. Ada core 1, ada core 0, core 1. Ini berarti ada dua core ya. Ini suhu value-nya 51 ya. Maksimalnya 53, berarti di bawah maksimalnya. Masih aman ya. Hingga prosesor masih bisa berjalan dengan baik. Nah, apabila kita mungkin sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, kita tidak sempat melihat kondisi CPU, nah ini akan berisiko overheat yang tidak kita ketahui ya. Misalkan kita kerja dari malam sampai pagi misalkan, nah itu kan komputernya panas. Nah, saat kondisi seperti itu kita mesti tidak segan-segan untuk mengecek ya, untuk monitoring berapa sih suhu prosesor yang sedang bekerja ini. Nah, ini untuk apa? Untuk meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Contohnya overheat tadi itu. Overheat itu prosesor bekerja pada suhu yang melebihi batas panas maksimal dia. Nah, itu beresiko biasanya resikonya shutdown ya. Komputer tahu-tahu shutdown. Nah, itu yang tentunya tidak kita harapkan. Nah, dengan kita mengetahui seperti ini, kita bisa melakukan tindakan, misalkan kita matikan dulu sementara komputernya untuk dingin ya, mendinginkan komputer mungkin setengah jam atau 1 jam, lalu kita lanjutkan lagi ya. Toh kita juga perlu istirahat juga, jadi komputer pun juga butuh mendinginkan suhu ya. Jadi mungkin kita sedang istirahat, ya komputer dimatikan sementara, lalu setelah setengah jam 1 jam berikutnya dihidupkan lagi. Nah, itu ya tentunya indikatornya dari mana ya, dari sini. Kalau suhunya kok sudah melebihi batas maksimalnya, ya udah kita harus melakukan tindakan ya, agar tidak merusak komputer atau kita juga tidak terganggu pekerjaan kita, karena biasanya kalau overheat komputer akan melakukan shutdown sendiri. Berikutnya kita lanjutkan materinya.
Nah ini kalau perhatikan di sini komputernya adalah dual core ya. Lalu ada 4 thread, berarti 4 jalur perlakuan ya. Jadi umumnya itu satu core satu thread, satu core 2 thread ya, atau satu thread satu perlakuan ya, satu jalur database. Nah untuk ini core to 2 ini ternyata 4 thread, 4 jalur data. Nah, ini menarik sekali karena dengan demikian maka komputer akan bekerja pada kondisi yang lebih stabil karena tugas dibagi berdua ya, tugas dibagi oleh prosesor. Karena ada 2 prosesor maka dikerjakan oleh 2 prosesor. Nah ini ya, core-nya 2, thread-nya 4. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah ini yang tadi saya tampilkan, ada 2 core ya, lalu ada 4 thread. Jadi satu core ini ada 2 thread yang diberikan ya, sehingga kalau dual core ini dikerjakan bersamaan maka pekerjaan akan dibagi 2 prosesor ya. Cara kerjanya sebagai berikut. Untuk satu core dalam prosesor hanya akan memproses 1 instruksi saja dalam satu waktu ya. Instruksi ini bisa jadi dari saat baca IDE, dari saat baca RAM saja, dari saat baca RAM atau IDE lalu ditampilkan ke VGA saja ya. Jadi satu instruksi saja dalam satu waktu, dan instruksi lain menunggu antrian instruksi sebelumnya selesai. Setelah instruksi sebelum selesai ya, baru dikerjakan instruksi berikutnya. Nah instruksi ini akan mengantrikan bentuk single thread ya. Jadi karena single thread itu satu perintah yang bisa dikerjakan, yaitu biasanya pada komputer satu core. Nah untuk yang multi thread ini seperti ini, multi thread namanya ya. Antrian panjang ini dibagi menjadi 2, sehingga sebuah instruksi tidak harus mengantri dulu instruksi di depannya, tapi dapat langsung diproses oleh execution unit yang semula tidak ada instruksi yang dikerjakan. Jadi core pertama membaca IDE atau hard disk, core kedua menampilkan data ke VGA. Nah, jadi akhirnya kecepatan menampilkan tampilan ya, jadi begitu dibuka langsung nampil, itu lebih cepat ya, lebih cepat daripada satu core ya. Makanya komputer-komputer sekarang bahkan sampai core to 7 ya, dan sebagainya, yaitu untuk apa? Untuk mempercepat kinerja prosesor, sehingga saat baca IDE sekaligus juga baca RAM, sekaligus juga baca VGA ya, sehingga dimungkinkan untuk bekerja lebih cepat ya. Apalagi mungkin yang Anda suka main game, nah itu butuh kecepatan tinggi untuk menampilkan tampilan di VGA. Nah, kalau core-nya sedikit ya VGA-nya lambat, maka kalau main gamenya juga semakin tidak ya kalah lah gitu, kalah dengan yang lain yang core-nya lebih banyak ya, kecepatannya lebih tinggi ya, maka action dalam gamenya itu jauh lebih cepat ya. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman yang positif ya, sehingga kalau misalkan Anda ingin memainkan game ataukah hanya cuman ketik-ketik biasa, nah itu akhirnya menjadi tahu pilihan komputer seperti apa.
Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, untuk komputer mungkin gampang ya melihat prosesornya. Tapi untuk modul laptop ya, nah ini juga saya tampilkan di sini ada CPU-nya laptop dekat dengan RAM-nya laptop ya. Jadi memang posisi prosesor sama RAM itu selalu berdekatan. Dan ini kalau misalkan overheat ya, Anda bisa lepas pemanasnya heatsinknya, lalu ini dikasih pasta untuk membuang panas secara maksimal. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang kalau prosesor sudah ya, sekarang kita masuk ke RAM. Jadi kalau tadi prosesor kita pakai CPU Z untuk mengetahui kecepatan dan jenis core dan thread-nya. Lalu untuk mengetahui suhunya kita pakai hardware monitor ya, CPU ID hardware monitor untuk mengetahui progres suhunya berapa. Oke, nah sekarang kita memonitor RAM. Untuk RAM kita cukup pakai CPU Z juga bisa. Ya, di sini akan kedetek jenis RAM-nya itu DDR3 misalnya. Lalu kecepatan RAM-nya berapa megahertz itu bisa kedetek. Ya. Dan kalau misalkan kita lihat atau kita bandingkan dengan spesifikasinya ya dari komputer yang kita sedang pakai itu, kebetulan saya pakai HP 240 generasi 2, memorinya itu DDR3, maka akan kedetek DDR3. Jadi sama antara spesifikasi dengan hasil monitoring menggunakan aplikasi CPU Z ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu apakah benar ini RAM-nya DDR3, nah itu bisa menggunakan aplikasi CPU Z. Dan ini sudah saya buktikan ternyata dibandingkan dengan data spesifikasinya sama ya. Lalu dengan mengetahui spesifikasi komputer yang kita punya, kita bisa tahu kapasitas yang bisa dipasang ya juga berapa, gitu kita bisa tahu ya. Nah, ini kecepatannya kebetulan di sini ada terdeteksi 796 MHz dan maksimalnya 1,6 giga MHz. Ya, ini kita sudah tahu DDR-nya dan kita juga sudah tahu kecepatannya. Antara data spesifikasi dengan hasil monitoring aplikasi juga sama, sehingga bisa kita pakai acuan ya. Lalu kapasitasnya di sini 4 GB ya, dan juga kedetek 4 GB. Sehingga kalau misalkan Anda beli RAM ya, kata kunci yang bisa dipastikan RAM yang kita beli benar adalah ya dari aplikasi seperti CPU Z ini. Dia akan mendeteksi CPU RAM yang kita pasang kapasitas berapa, lalu kita bisa tahu benar apa tidak kapasitas RAM-nya ya. Karena aplikasi ini akan detek berapa kapasitas RAM yang kita pasang. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini salah satu bentuk RAM ya, DDR3 ya,
kapasitasnya 4 GB, kemudian kecepatannya 1600 MHz. Nah, biasanya ada seri-seri seperti ini, PC3, ini berarti DDR3, lalu 12800 ya. Dan ini kalau misalkan kita bagi dengan data busnya 8 bit ya, data biner, data digital itu 8 bit ya, maka 12.800 bit bila dibagi 8, maka akan ketemu 1600 MHz. Jadi di sini jelas sekali data busnya itu mempunyai kecepatan 1600 MHz. Ya. Jadi ini kecepatan ya, kecepatan data busnya. Nah, tadi sudah sempat kita pelajari faktor pengali dikalikan data bus itu akan menjadi kecepatan. Ya, jadi kecepatan prosesor. Cuman kebetulan komputer saya tadi kedetek 700-an ya. Jadi 700 kali faktor pengali 8 ya sekitar 1500-an tadi ya, kecepatan prosesornya. Nah, ini kalau misalkan kecepatan prosesornya lebih cepat lagi dari sini ya, apakah RAM-nya mensupport kecepatan prosesor ya dari sini. Nah, ini dari sini kelihatan data busnya mampu 1600 MHz ya, jadi prosesor akan bisa disupport oleh RAM-nya ini dengan data bus sampai 1600 MHz. Nah, kebetulan punya saya data busnya nggak sampai 1600, maka RAM ini akan mampu bertahan atau tidak cepat panas ya, bila saya gunakan dalam waktu yang cukup lama, karena kecepatannya masih jauh di bawah kecepatan maksimal dia, yaitu hampir separuhnya ini. Nah, seperti itu ya cara untuk mengetahui ini RAM-nya support apa enggak, ini RAM-nya bisa bertahan apa enggak. Nah, bisa jadi kita pasang PCL-nya lebih rendah dari ini sehingga kecepatannya mendekati 700-an, tapi efeknya adalah RAM-nya akan panas karena RAM bekerja pada data bus di frekuensi maksimal dia. Nah, itu yang agak riskan untuk menimbulkan RAM-nya yang cepat rusak atau cepat panas. Nah, ini menjadi catatan kita dalam merakit atau monitoring ya komputer yang kita gunakan ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sekarang kita masuk ke VGA ya. Masih pakai CPU Z, di sini ada grafik ya. Lalu di sini diketahui Intel HD grafik 460. Ini hasil deteksi dari komputer ya, menggunakan aplikasi CPU Z. Ternyata grafiknya adalah HD grafik 4600 ya, 4600. Maka karena ini punyanya Intel, maka drivernya juga harus support ini. Nah, biasanya kalau drivernya seperti ini kita cari driver yang HD grafik 4600 Intel. Itu caranya ya. Jadi drivernya bisa kita ketahui setelah kita ketahui hardware-nya. Nah, apakah ada driver yang lain? Ada ya. Coba ini saya lanjutkan. Bisa jadi drivernya itu berbeda ya. Serinya beda, mungkin 4000 misalkan. Nah, itu drivernya akan berbeda. Lalu kita masih di grafik ya.
Nah, posisi VGA itu Anda perhatikan dekat sekali dengan CPU ya. Jadi CPU, RAM, VGA ini berdekatan. Sedemikian hingga seperti mainboard yang pernah saya tunjukkan minggu kemarin itu di desktop ya. Kalau laptop juga sama. Jadi prosesor, RAM sama VGA itu dalam satu chipset not bridge sehingga berdekatan. Dan kalau misalkan terjadi permasalahan ya, ini pendinginnya kita lepas lalu kita kasih pasta ya. Karena pendinginnya ini ke perangkat yang lain ya. Ini ada logam yang mengarah ke yang lain-lain sehingga kita bisa bersihkan lalu kita kasih pasta. Dan karena ini Anda perhatikan ada logam ya, diarahkan mengalir lalu dibuang ke luar lewat ini ya, kipas. Nah, bisa jadi aliran panas ini tidak maksimal. Nah, itu bisa terjadi suhu yang meningkat. Jadi nyambung dengan yang kita lihat di awal tadi, suhunya bisa jadi naik ya, karena pembuangan panasnya tidak maksimal. Maka kita bongkar dulu laptopnya, lalu kita lepas pendinginnya, lalu kita kasih pasta ya. Biasanya dibersihkan dulu lalu kasih pasta. Lalu efeknya kita pantau lagi di suhu pada aplikasi hardware monitor. Di sana suhunya bagaimana ya? Sudah stabil ataukah belum? Nah, biasanya kalau sudah diganti pasta suhunya akan stabil di kisaran 40-50 derajat Celcius. Bila seperti itu maka komputer akan aman dipakai ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke hard disk ya. Hard disk ini saya pakai hardware HWM ya, hardware monitor black box 2.3. Ini aplikasi juga yang saya gunakan untuk melihat suhu ya. Di sini sistemnya mampu mendeteksi disk driver atau hard disk. Hard disknya akan kedetek ya, kemudian modelnya atau serinya bisa diketahui, kapasitasnya juga bisa diketahui ya. Ini kapasitasnya 296 ya, atau 300 GB ya. Nah, ini kita bisa tahu hard disk yang kepasang di tempat kita berapa. Nah, ini menjadi acuan kita untuk mengetahui apakah hard disk yang kita beli atau kita pasang itu sudah sesuai spek apa belum ya. Apalagi kalau Anda beli hard disk yang second, nah itu penting sekali ini ya. Kalau baru mungkin bisa sesuai biasanya, tapi kalau second bisa jadi ada perbedaan antara spek hard disk yang terpasang dengan yang kedetek ya. Nah, ini kalau misalkan kita ingin tahu lebih jauh, kita bandingkan dengan fisik hard disknya. Nah, ini fisik hard disknya. Ini merek ya. Jadi ini ada merek, lalu ada kapasitas, lalu di sini ada serial hard disk yang biasanya kedetek di komputer ya. Biasanya komputer itu akan mendeteksi kapasitas lalu kode hard disk ya. Kode hard disk ini akan kedetek karena dalam satu kabel, misalkan kita pasang hard disk ATA ya, dalam satu kabel itu kan ada 2 slot. Nah, bagaimana bisa satu kabel ini membedakan hard disk satu dengan yang lain? Bahkan hard disk satu itu kita setting master, hard disk yang lain kita setting slave dalam satu kabel yang sama ya.
Nah, komputer akan mendeteksi serialnya ini, kode harddisknya ini, untuk membedakan harddisk satu dengan harddisk yang lain. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan ya. Lalu kapasitas, ini nanti kita bisa bandingkan dengan kapasitas yang kita peroleh di harddisk sama kapasitas yang kedetek di aplikasi. Ya, kalau beda sedikit tidak apa, tapi kalau beda lebih dari 10%, nah itu berarti harddisknya ada masalah ya, mungkin scratch atau mungkin bad sector. Nah, itu yang mesti kita waspadai. Tapi kalau harddisk baru biasanya nggak ada perbedaan ya antara yang tertera dengan yang kedetek di aplikasi hardware monitor. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk membekali kita semua tentang logika analisa kerusakan hardware. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.